Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Rustam. Dalam keseharian saya sebagai pengamat media sosial, juga seorang internet aktivis. Nah, yang menjadi perhatian saya yang sangat menarik adalah data-data yang diberikan oleh KPU di Pilkada 2015 ini melalui situs resminya di pilkada2015.kpu.go.id. Saya mengambil sampel di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Nah, salah satu data yang sangat tidak masuk akal menurut saya yaitu data rekapitulasi salah satu kecamatan di Kabupaten Pangkep ini, yaitu Kecamatan Lakbakang, di mana daftar pemilih yang dikeluarkan oleh KPU itu sebesar 37.211 orang. Sementara yang menggunakan hak pilihnya itu 27.292. Ada selisih 9.000 yang tidak menggunakan hak pilih. Tetapi permasalahannya bukan ada di situ. Nah, ketika kemudian rekapitulasi dengan hasil quick count tanpa scan C1 yang dilakukan oleh KPU Pangkep dalam hal ini, itu dengan pongahnya memasukkan data itu total 100%. Nah, adapun angka-angka yang selisih di sini adalah pengguna hak pilih yang 27.292, kemudian dengan data yang masuk itu hanya 27.158, di mana data tersebut sudah terbagi antara suara-suara para empat calon kontestan Pilkada Kabupaten Pangkep, Bupati Kabupaten plus dengan suara yang tidak sah. Anehnya itu ada selisih 134 suara lebih. Pertanyaannya, kemana suara-suara ini? Nah, apa yang dilakukan oleh KPU dalam proses rekapitulasi ini sebenarnya banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pertama, pelanggaran yang dilakukan itu adalah pelanggaran di bidang undang-undang ITE. Karena KPU punya situs sebagai di mana informasi itu disebarkan melalui internet dan teknologi. Nah, yang kedua, pelanggaran yang dilakukan itu juga termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, data-data ini rentan dan pada kenyataannya itu membuat dua kubu yang berkepentingan atau empat kubu yang berkepentingan di Kabupaten Pangkep, yaitu basis massa para calon-calon Bupati Pangkep ini, kemudian ada satu dampak perang urat saraf. Nah, perang urat saraf di mana dampaknya adalah klaim-klaim kemenangan. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dibiarkan. KPUD, Panwas dan Bawaslu itu mestinya harus mengambil langkah untuk menangani hal ini. Walaupun sidang pleno atau rapat pleno oleh KPU itu belum diselenggarakan. Tetapi amanah undang-undang, kita harus menyediakan ini bagian daripada informasi publik yang harus tersedia setiap saat. Kalau kita tidak bisa setiap saat ya serta-merta. Nah, range yang dilakukan dalam penginputan data ini itu pada hari H, kemudian sekarang setelah berselang 4 hari dari hari H, mestinya tim-tim penginput data ini mampu kemudian merubah atau melakukan cross check kembali sesuai dengan keadaan, atau minimal dia mampu menjelaskan, KPU mampu menjelaskan kenapa ada bisa perbedaan angka antara pengguna hak pilih dan total suara yang masuk, dan kemudian data masuk itu diklaim 100%, padahal ada 134 data suara yang tidak terhitung. Nah, ini jadi ancaman yang besar bagi KPU. Boikot, kalau saya perlu mengatakan boikot, kalau saya perlu, dan masyarakat di sini harus mengawal ini. Pilkada 2015 merupakan awal revolusi mental, kemudian awal untuk Indonesia baru. Nah,
ini walaupun sebagai momen-momen yang baru pertama, kita semua harus jeli, kita semua harus turun tangan, kita semua kemudian harus memperhatikan apa-apa saja yang terjadi. Terlepas di mana kita berpihak pada siapa di pilkada. Intinya ini bukan permasalahan menang atau kalah, tetapi ini adalah permasalahan data, permasalahan kebenaran, permasalahan informasi publik yang mampu menimbulkan efek dan resiko yang sangat besar jika hal ini dilakukan berlarut-larut. Salam Barisan Pengingat.